Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bersua kembali dalam program Jatim News Today. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Dan untuk episode awal pekan ini, kita akan bergabung dengan 5 reporter yang akan menyajikan informasi seputar percepatan dan penanganan COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama dari LPPL Radio Suara Sidoarjo disampaikan Nabila Kansa. Bantu warga terdampak pandemi, Polresta Sidoarjo bagikan paket sembako. Kansa. Ya sahabat, paket sembako yang berisikan beras, gula, minyak goreng, dan mie instan ini dibagikan kepada warga terdampak pandemi pada Minggu siang kemarin. Personil Polresta Sidoarjo secara langsung berkeliling dan membagikan paket sembako di beberapa jalan-jalan utama Sidoarjo. Totalnya ada 10 titik tempat pembagian paket sembako. Kombes Pos Wahyu Kusumo Buntoro, Kapolres Sidoarjo yang ditemui saat pembagian paket sembako minggu kemarin bilang, selain memberikan bantuan, personil Polresta juga memberikan edukasi, terutama terkait tertib protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Menurut Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, pembagian paket sembako ini bentuk kepedulian polisi pada warga Sidoarjo yang terdampak pandemi. Apalagi dengan adanya PPKM darurat, maka pembatasan dalam aktivitas. Sehingga dengan bantuan paket sembako ini diharapkan bisa membantu warga. Saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melakukan Go Jatim News Today. Bergeser menuju ke LPPL Radio Mahardika, di sana ada Surya Muhammad. Vaksinasi serentak dosis 1 kembali digelar Polres Blitar Kota dengan target 3.000 sasaran. Surya? Vaksinasi serentak kembali dilaksanakan Polres Blitar Kota bekerjasama dengan TNI dan pemerintah Kota Blitar dengan sasaran sebanyak 3.000 peserta. Wali Kota Blitar didampingi Kapolres, Danyon 511 dan Dandim 0808 Blitar ikut memantau pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Gedung Kesenian Aryo Blitar Sabtu 10 Juli 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan kegiatan ini menjadi upaya percepatan vaksinasi COVID-19 sekaligus mendukung program nasional 1 hari 1 juta vaksinasi. Rencananya, vaksinasi massal di Gedung Kesenian ini juga akan menjadi agenda rutin setiap Sabtu. Harapannya, vaksinasi COVID-19 segera merata di kalangan masyarakat Kota Blitar. Agenda hari ini adalah atas kerjasama dari Polres, TNI, dan pemerintah daerah. Kita menyelenggarakan vaksinasi, sasarannya kemarin berdasarkan data pendaftar online sekitar 3.000. Sekaligus dilakukan PCR secara acak. Ini dalam rangka melakukan testing karena senyaman berkumpul banyak warga yang melakukan vaksin. Mudah-mudahan nanti terus kegiatan vaksin ini akan kita lakukan setiap hari Sabtu. Sementara itu, AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota mengatakan pada vaksinasi kali ini pihaknya menerjunkan seratusan personil kepolisian untuk mengawal protokol kesehatan COVID-19. Pelaksanaannya juga diatur secara bergelombang dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melakukan swab antigen secara acak pada peserta vaksin. Dari 100 sasaran, 2 diantaranya reaktif dan langsung diarahkan mengikuti swab PCR dan menunda penerimaan vaksinasi. Ada tadi saya mendapat laporan dari Dinas Kesehatan bahwa ada 2 ya yang itu reaktif dan sudah kita tindak lanjuti, sampelnya kita ambil, nanti kita bawa ke rumah sakit PCR, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak rumah sakit dan yang bersangkutan kita laksanakan pemantauan melalui Satgas dan melaksanakan kegiatan isolasi mandiri. Sama dengan pelaksanaan sebelumnya, vaksinasi massal ini juga mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat. Suliyah misalnya, warga Kelurahan Karangsari usia 63 tahun mengaku sebelumnya tidak mengikuti vaksinasi lansia di puskesmas wilayahnya karena takut. Namun melihat tingginya kasus justru membuatnya khawatir jika tidak segera melakukan vaksinasi COVID-19. Suliah, siswa 63, Jalan Blimbing Karangsari. Lek rumiyin kula napa jreng ngoten lho Pak, nek rumiyin ngoten lho. Saniki kula mboten, kula nderek online sak menika.
daftarnya Pak RT. Sesuai pantauan reporter di lapangan, dalam kesempatan itu Wali Kota Blitar sempat mengajak seluruh peserta vaksin dan tenaga medis mengheningkan cipta untuk mendoakan seluruh warga dan tenaga medis yang gugur akibat COVID-19. Surya Muhammad, Mahardika FM. Dari Surya Muhammad kita bergeser menuju ke Kota Madiun. Dari LPPL Radio Suara Madiun ada Amanda. Dukung percepatan vaksinasi, Polresta Madiun gelar vaksinasi COVID-19 di gerai vaksin presisi. Amanda? Sahabat Jatim News Today, percepatan vaksinasi terus berjalan di Kota Madiun. Vaksinasi kali ini datang dari instansi kepolisian. Polres Madiun Kota setidaknya menggelar vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk wilayah Kecamatan Manguharjo. Wakil Wali Kota Indaraya Ayumiko Saputri hadir guna memantau jalannya vaksinasi di klinik Bayangkara tersebut. Wawali berharap target vaksinasi bisa semakin cepat tercapai. Harapannya vaksinasi sudah bisa mencapai 50-70% pada Agustus mendatang. Target itu bukan tak mustahil digapai jika semua pihak turun tangan. Seperti diketahui, instansi TNI juga melaksanakan vaksinasi massal beberapa waktu yang lalu. Wakapolres Kota Madiun Kompol Jos Indra Lanawira menyebut pihaknya telah mendapatkan 78 vial vaksin dari Bidokes Polda Jatim. Jumlah itu bisa untuk 800 sasaran. Pemerataan juga dilakukan. Pihaknya sengaja membagi jatah 800 sasaran itu untuk 5 kecamatan wilayah hukum Polres Madiun Kota, yakni Kecamatan Manguharjo, Kartoharjo, Taman, Sawahan, dan Jiwan. Kini, masyarakat Kota Madiun tak perlu bingung lagi bagi yang akan vaksinasi. Petugas Babin Kamtipmas akan turun tangan untuk melakukan pendataan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya ada Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dukung PPKM darurat, pelayanan pendaftaran haji reguler ditutup sementara. Ninda. Kasih penyelenggara ibadah haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar Saikul Munib mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah menerapkan PPKM darurat, Kementerian Agama juga membantu mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Di antaranya dengan menutup sementara pendaftaran haji reguler. Munib menjelaskan penutupan sementara dilakukan hingga 20 Juli 2021, sehingga otomatis saat ini entry pendaftaran melalui sistem informasi dan komputerisasi. Haji Terpadu atau Siskohat sudah ditutup secara terpusat untuk wilayah Jawa Bali. Dengan demikian diyakini bisa mengurangi risiko kerumunan. Mengingat mekanisme pendaftaran haji reguler diawali dengan setor ke bank, kemudian setelah mendapatkan nomor validasi datang ke Kementerian Agama untuk cetak porsi. Saikul Munib menambahkan pembukaan kembali pendaftaran haji reguler direncanakan setelah penerapan PPKM darurat selesai. Diharapkan kondisinya semakin membaik sehingga tidak ada perpanjangan. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada kesempatan untuk berjumpa rekan-rekan dari LPPL Radio Suara Gersik, kali ini bersama Mahruzar Iskandar. Peringati Hari Adiaksa ke-61 Kejari Kabupaten Gersik, gelar vaksinasi untuk masyarakat umum. Ruzar. Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa dan Makar ini, Desa Negeri Gersik menggelar vaksinasi bagi warga sekitar kantor hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Kegiatan itu untuk membantu pemerintah Gersik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kepala Jaksa Negeri Kabupaten Gersik, Heri Winoto, mengatakan vaksin ini kerjasama dengan pihak Gersik melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gersik sehingga bisa mendapatkan vaksin sebanyak 500 orang di tahap yang pertama. Menurut Heru, selama ini masyarakat umum masih belum banyak yang mendapatkan vaksinasi, sehingga vaksin untuk warga sekitar sangat cocok untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Lebih lanjut, Heri Winoto mengatakan untuk menjaga kesehatan, semua pegawai dan jaksa di kantor kerja di Gersik sudah melaksanakan vaksinasi. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gersik mengatakan vaksin ini meningkatkan kesehatan tubuh masyarakat dari COVID-19 sehingga semakin banyak masyarakat yang divaksin, diharapkan kesehatan tubuh semakin meningkat. Menurut Dr. Ghazali, saat ini pemerintah pusat menargetkan 20.000 vaksinasi per hari sehingga Pemkab Gersik terus melaksanakan vaksin sampai saat ini sudah mencapai 250.000 masyarakat Gersik yang sudah divaksin. Lebih lanjut, Dr. Ghazali mengatakan mengenai stok vaksin di Kabupaten Gersik masih cukup aman. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gersik untuk Jatim News Today. Mengakses dari info COVID-19.jatimprof.go.id update
sampai dengan tanggal 11 bulan 7 tahun 2021 jam 2 untuk konfirmasi kasus COVID-19 baru di Jawa Timur ada penambahan 2.419, jadi total ada 194.361. Sementara yang masih aktif bertambah 514, jadi total ada 14.800 kasus yang masih aktif. Kemudian yang dinyatakan sembuh naik menjadi 1.614, jadi total kesembuhan mencapai 165.034 orang. Dan meninggal dunia bertambah 291, jadi total meninggal dunia di Provinsi Jawa Timur ada di 14.527. Baik, demikian program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap patuh protokol kesehatan dan kita sukseskan serta kita dukung program vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.